Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Kali ini kita akan belajar pemrograman web dan perangkat bergerak dengan materi menerapkan format teks pada halaman web. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar kamu mendapatkan informasi video-video terbaru pembelajaran dari kami nantinya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diangkat kebodohan dari dalam diri kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tata cara penulisan skrip HTML dengan berbagai editor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan parameter-parameter dalam HTML. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tag-tag dalam HTML. Keempat, siswa dapat menerapkan format teks dalam penulisan skrip HTML. Baik, untuk selanjutnya, materi apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran pemrograman web. Yang pertama adalah tentang konsep website, itu memahami konsep teknologi aplikasi web. Yang kedua, format teks, ya materi ini berada pada materi yang kedua, menerapkan format teks pada halaman web. Yang ketiga, table, menerapkan format table dalam halaman web. Yang keempat, multimedia, menerapkan tampilan format multimedia pada halaman web. Yang kelima, link, menerapkan format kaitan pada halaman web. Yang keenam, form, menerapkan format formulir pada halaman web. Yang ketujuh, tentang CSS, menerapkan style pada halaman web. Dan yang kedelapan, jQuery Ajax, yaitu memahami client-side scripting dalam pemrograman web. Oke, semuanya, kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari tentang materi format teks pada halaman web. Oke, mari kita lanjutkan. HTML. HTML sendiri merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk pemrograman web. Bahasa HTML dijalankan di sisi klien atau client side. Artinya, ketika pengguna mengakses dalam suatu halaman website di alamat tertentu, maka pengguna akan dapat merespon berupa halaman HTML. Halaman HTML terdiri dari dua bagian. Bagian head yang di atas dan bagian body di bawah. Kedua bagian tersebut dibungkus di dalam tag HTML. Penulisan tag HTML seperti ini. Ya. Bagian head merupakan bagian teratas dari struktur HTML. Biasanya di dalam bagian head itu terdapat title, style atau CSS, dan meta-meta yang kita butuhkan. Bagian body merupakan bagian konten dari sebuah halaman web. Informasi yang didapatkan oleh pengguna selalu berada di bagian body. Mari kita lanjut untuk mendalami materi ini. Halaman web atau sebuah website itu dapat ditampilkan di berbagai jenis platform, seperti platform laptop. Jadi halaman web dapat tampil di laptop, di desktop PC atau komputer, dan juga di smartphone. Jadi sebuah halaman website yang bagus adalah tampilan yang sudah mendukung responsif. Maksudnya di sini adalah dia dapat sesuai dengan ukuran layar. Jadi ketika dibuka di menggunakan laptop, halaman websitenya sesuai dengan layar laptop. Ketika dibuka di monitor atau di PC, sesuai dengan monitor PC. Dan ketika dibuka di perangkat mobile atau smartphone, dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar di smartphone. Itulah kriteria
website yang bagus saat ini. Kita masuk ke HTML basic untuk heading dan paragraf. Di sebelah kiri ini adalah kode HTML, ya, dimulai dari HTML, buka HTML dan ditutup di bawah sekali /HTML. Tadi sudah dijelaskan HTML terdiri dari dua bagian, yaitu head dan body. Nah, head itu bagian atas, ya, biasanya berisi title, CSS, JavaScript, dan meta-meta. Di sini saya memberikan title, yaitu titelnya adalah pertemuan 1 sintak dasar HTML. Ditutup dengan tag /title. Kemudian tutup lagi tag headnya seperti ini /head. Kemudian body. Di dalam body ada H1 atau heading 1. Ya, kita buat seperti ini dulu. Heading 2, heading 3, heading 4, dan heading 5. Kemudian di bawahnya ada P. P ini tag HTML untuk paragraf. Ini adalah bagian paragraf SMK Hebat. Tutup P, tutup bodinya, dan tutup HTML-nya. Nah, script sederhana ini akan menampilkan tampilan seperti yang ada di sebelah kanan. Ya, jadi outputnya ada di sebelah kanan. Outputnya yang ini, ya. Yang bagian title, kemudian ini adalah title pertemuan 1 sintak dasar HTML, ya, ini. Di bawahnya ada body heading 1 ini. Heading ini salah nih, ya. Heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 ini adalah bagian paragraf SMK Hebat, ya, ini P. Oke, lanjut. Untuk link dan image sama seperti tadi, dibuka HTML, titelnya pertemuan 1 sintak dasar HTML, yang ini dia. Ini. Kemudian link website populer yang ini, hasilnya, outputnya, ya. Facebook saya, ini kalau diklik dia akan menuju tautan ke halaman facebook.com. Kemudian blog saya ini, kalau diklik dia akan menuju halaman blog yang kita pasang di kode scriptnya, itu www.dailykurnia.com. Menampilkan gambar ini menggunakan H3, yang ini dia. Kemudian IMG SRC UKK.jpg, ini dia gambarnya. Dan gambar ini harus berada pada path atau lokasi yang sama dengan file HTML-nya. Oke, lanjut. Ini untuk latihan, ya. Silakan Anda coba di rumah. Silakan dicoba di laptop atau di komputernya. Buka editor, boleh menggunakan Sublime, Notepad++, atau Visual Code. Ketikkan kode ini, ya, mulai dari HTML. Ini tambah HTML, ya, sampai dengan tutup HTML. Nah, silakan dibuat, kira-kira outputnya seperti apa. Oke, langsung saja. Mungkin ini bisa di pause dulu sebentar sembari Anda mengetikkan di editor Anda. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Outputnya seperti ini. Manipulasi teks, teks miring pakai I, teks tebal pakai B, teks tulisan bergaris bawah pakai U, ya. Tebal lagi, bold, miring lagi, italic, ya. Kemudian ini garis kita menggunakan HR, ya, garis HR. Kemudian ada H3, daftar order dan unorder. Ini, ya. Kalau ini kita membuat menggunakan OL, ya, OL.
order list. Kalau yang di bawah kita menggunakan UL, unorder list. Kalau order list pasti dia nanti ada angkanya 1, 2, 3 berurut. Kalau UL itu biasanya titik-titik atau seperti bullet and numbering di Microsoft Word. Kemudian ini menggunakan block quote, ya, yang ini block quote. Oh, ini H3, ini judulnya ini H3, ini block quote. Dan ini hasil dari kode yang ini tadi, kode, ya, menggunakan tab kode. Jika kita ingin menampilkan tab HTML atau script HTML pada halaman website kita, kita bisa menggunakan tab kode, ya. Nah, begitu. Oke, sekian materi kita hari ini. Silakan Anda mengerjakan tugas secara mandiri. Buatlah sebuah web sederhana menampilkan informasi tentang data diri Anda. Gunakan semua elemen pada latihan ini, latihan yang tadi, ya. Ada order list, ada unorder list, ada image, ada link, ada heading 1, 2, 3. Silakan dibuat dalam bentuk data diri Anda dan silakan di-upload di Google Classroom. Oke, sekian dulu video dari saya. Silakan subscribe, jangan lupa subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya, video-video pembelajaran selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.